Halo guys, kembali lagi sama novel kita. Ya, novel segala segala yang punya novel kita bersama. Ya, walaupun cuma satu judul, awalnya sih kenapa admin nge-upload video tentang novel Excellent Sound in Love. Ya karena awalnya ya kita semua pasti karena membaca dong, karena penasaran. Nah, cerita selanjutnya ya akhirnya admin juga sama kayak kalian, uh, terus beli koin dan terus-terusan akhirnya ya ketagihan sampai pengen tahu akhirnya gimana kan. Uh, Kenapa admin uploadnya langsung ke chapter 200? Ya karena sebelumnya kan udah ada juga kan ya, di channel sebelah yang udah upload channel yang chapter yang bab yang udah sampai ratusan. Ya percuma juga dong kalau misalkan nanti admin upload dari awal lagi gitu. Jadi ya karena biar nggak percuma dan kalian juga nggak nungguin atau misalkan nungguin channel itu untuk upload, ya akhirnya admin ngambil inisiatif buat dahuluin atau buat update yang baru gitu dibanding harus kita mulai dari awal. Banyak teguran sih, bukannya banyak, ada teguran dari channel yang tersalip. Ya mohon maaf lah sebelumnya kalau misalkan ada beberapa penonton dari kalian ini ikut ke channel kita ini, channel novel kita. Ya mau bagaimana kan, kalian juga nggak munafik lah, juga pengen tahu kan selanjutnya bagaimana. Ya udahlah, intinya mah admin juga nggak terlalu fokus ya kayak channel itu yang sampai tiap hari dia upload, sampai dia benar-benar mau niat ngejat channel ini. Ya nggak apa-apa, intinya mah admin tuh cuman pengen nge-share aja sih. Kalau misalkan ngerasa channel sebelah itu keganggu dengan channel ini, ya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf lah. Toh kita juga kan niatnya cuman pengen nge-share terus ngebantu kalian yang penasaran kayak admin sekarang. Ya udahlah, jangan banyak basa-basi. Jangan lupa di subscribe, di like ya. Terima kasih. Bab 262 pukul kamu sampai jadi cacing. Menghadapi konfrontasi dari lebih dari 10 pria bersenjata, ekspresi kejam muncul di sudut mulut Hades. Sebagai raja agen yang menakutkan di luar negeri, Hades juga tidak tahu berapa banyak misi yang sangat berbahaya yang telah dia lakukan dan berapa banyak adegan besar yang telah dia lihat. Dia benar-benar terkenal di dunia pembunuhan dan persenjataan. Hanya sekitar 10 pria bersenjata ini ingin mengalahkannya. Lucu sekali. Dor, seorang pengawal dengan ekspresi yang kejam telah memulai untuk menembak. Ia mengarah pada betis Hades. Jadi, sebuah pemandangan yang tidak terduga muncul. Sosok Hades ternyata selangkah lebih maju. Dia langsung menerjang Maxian yang sedang duduk di seberang. Klontang. Ketika cangkang peluru jatuh ke lantai, Hades sudah berada di depan Maxian. Dia dengan satu tangan mencengkeram leher Maxian dan mengangkatnya ke udara. Apa-apaan ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Maxian begitu ketakutan hingga matanya terbelalak, wajahnya pucat. Dia tidak menyangka dalam keadaan tidak siap, dia diterjang langsung oleh pengawal Cameron Lin. Tangan yang mencengkeram tenggorokan, membuat tenggorokannya serasa hampir putus. Hanya dengan menggunakan sedikit lebih banyak tenaga, atau mencekiknya 2 menit lagi, ia pasti akan mati di tangan Hades. Maxian menjerit kesakitan, wajahnya membiru. Dia sudah masuk ke dalam keadaan sesak nafas, setiap saat bisa dicekik sampai mati. Jangan, saudaraku, jika ada masalah bicarakan baik-baik, jangan bermain tangan sembarangan. Maxian berkata dengan ekspresi ketakutan. Dia benar-benar ketakutan. Keterampilan hebat macam apa ini? Di hadapan banyak bawahannya yang bersenjata, dia langsung turun tangan duluan. Sebelum peluru menabraknya, dia malah menangkapnya terlebih dahulu. Cepat lepaskan Tuan Yan. Dasar gila, apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan Tuan Yan atau kamu akan dibunuh. Orang-orang yang berada di bawah tangan Maxian semua panik. Bos mereka ditangkap seseorang, mereka juga tidak tahu harus berbuat apa.
Setelah mengikuti Maxian dalam dunia persenjataan selama bertahun-tahun, tidak pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, bertemu dengan orang sekejam ini. Dasar monster, keterampilannya sangat cepat, dia bahkan tidak takut dengan sekitar 10 senjata, dari mana asal keberaniannya ini? Hendrik Tang, Cameron Lin. Kamu masih tidak membiarkan pengawal bodoh ini melepaskanku. Jika sampai melukaiku, kalian juga harus ikut dikubur. Wilson Su mengancam dengan dingin. Cameron Lin mencibir di sudut mulutnya dan menatap Wilson Su. Ikut dikubur, kata Cameron Lin sambil mencibir. Atas dasar apa? Atas dasar sekelompok orang tidak benar seperti kalian. Tidak perlu omong besar, Wilson Su berkata dengan marah. Hari ini aku lihat bagaimana kamu keluar dari kota Yan Huang. Dalam dan luar semuanya adalah orang-orangku. Ada ratusan orang, bahkan dewa pun tidak bisa keluar. Hades menatap dingin pada Wilson Su, dia meraih Maxian dengan satu tangan, dan dengan secepat kilat ia menendang pinggang Wilson Su. Wilson Su menjerit seperti babi. Dia terpental ke arah tembok, dan terjatuh ke lantai dengan keras. Dia memuntahkan darah, ingin berkata sesuatu, tetapi tidak dapat ia katakan. Dia menatap Hades dengan tidak rela. Ya ampun, kamu masih berani turun tangan. Apakah kalian semua ingin mati di sini hari ini? Seorang pemimpin pengawal bawahan Maxian mengancam dengan dingin. Cepat lepaskan Tuan Yan, kamu mungkin masih punya cara untuk hidup, kalau tidak, kamu harus mati hari ini. Pemimpin pengawal berkata dengan dingin dan penuh percaya diri. Dalam pandangan mereka, Cameron Lin dan pengawal pribadinya gila sampai cari mati. Di sini adalah kota Yan Huang, markas besar Tuan Yan, luar dalam terdapat ratusan orang. Jika mereka berani membuat Tuan Yan dan Tuan Su sampai mati, jangan harap mereka bisa lari hari ini. Tuan Cameron, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hendrik Tang bertanya pada Cameron Lin dengan ekspresi gugup. Dia tidak menyangka kedatangan Cameron Lin ke kota Yan Huang kali ini. Dia langsung membalikkan meja ketika tidak cocok dengan perkataannya. Pergerakannya benar-benar gila. Apapun yang dikatakan Maxian, dia itu masih seorang romo di distrik Yan Huang kota di ini. Pembunuh elit bawahannya tidaklah sedikit, terutama masih berada di markas besarnya. Ingin keluar dengan aman, sangatlah sulit. Melihat Cameron Lin yang masih minum teh dengan tenang, Hendrik Tang berkata dengan hati-hati, Tuan Cameron, aku tahu kamu datang untuk membalikkan meja, aku membawa lebih banyak orang. Sekarang, aku akan menelepon untuk membawa mereka kemari. Bagaimana? Cameron Lin tampak sama seperti biasanya. Dia berkata dengan ringan, tidak perlu memanggil orang. Ya, Hendrik Tang mengangguk dengan cepat, tidak berani membantah kata-kata Cameron Lin. Sambil berkata demikian, Cameron Lin perlahan bangkit berdiri dan berjalan ke arah Maxian yang dibanting Hades. Yang bermarga Lin, apalagi yang ingin kau lakukan? Maxian memandang Cameron Lin dengan ekspresi muram, raut matanya terbakar. Dia ingin sekali membunuh Hades dan Cameron Lin dengan pistol di tempat, karena telah berani memperlakukannya seperti ini. Ku beritahu padamu, sekarang masalah sudah kacau sampai seperti ini. Kamu sudah tidak bisa menyelesaikan masalah ini, aku harus membunuhmu. Maxian meraung dengan suara rendah, tidak hanya kamu yang harus mati, semua keluarga yang berhubungan darah denganmu, aku akan mengirim orang untuk membunuh mereka. Plak, Cameron Lin memberikan tamparan di wajah Maxian. Maxian menggertakkan giginya, seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Sejak kapan, romo dari kota di menerima penghinaan sebesar ini? Cuma kamu mau membunuhku. Cameron Lin berkata dengan dingin, dan raut mata membunuh. Maxian, namamu cukup terkenal. Kata Cameron Lin dengan santai, hari ini aku akan pukul kamu sampai jadi cacing. Sambil berkata demikian, Cameron Lin meraih Maxian dari tangan Hades, dan membantingnya ke lantai beberapa kali. Maxian yang dibanting mengeluarkan darah dari kepalanya sambil merengek kesakitan. Kemudian, Cameron Lin mengangkat kakinya dan menginjak wajah Maxian dengan keras. Maxian yang diinjak memuntahkan darah dan membuat raungan yang menyedihkan. Ekspresi Maxian penuh amarah, dia mengeluh dalam hatinya. Tidak disangka yang bermarga Lin ini, kelihatannya bukan apa-apa. Tapi ternyata tenaganya sangat besar, injakannya seperti digilas oleh truk besar, seluruh organ dalam tubuhnya seakan mau pecah. Maxian, aku akan bertanya padamu sekali lagi, aku minta kau serahkan Wilson Su, mau serahkan atau tidak? Cameron Lin bertanya dengan dingin, matanya menatap dengan dingin.
Maxian terengah-engah, dalam hatinya sangat gelisah, tidak berani menatap Cameron Lin. Dia sekarang baru menyadari, Cameron Lin begitu kejam, tidak seperti orang kampung yang mengikuti Hendrik Tang. Bab 263 Apakah kamu mau mati bersama? Kau memintaku untuk menyerahkannya padamu. Ekspresi Maxian terkejut, tidak menyangka Cameron Lin akan mengusulkan syarat seperti itu, menyerahkan Wilson Su padanya untuk dibereskan. Apa yang sebenarnya ada di benak Cameron Lin? Bukankah ini terlalu gila? Dia datang ke kota Yanhuang dengan tujuan meminta orang. Benar-benar, dia dan Wilson Su tidak mencarinya masalah sudah termasuk bagus, tapi dia ternyata malah berbalik meminta dirinya untuk menyerahkan Wilson Su. Maxian mencibir pada Cameron Lin, ingin berkata kasar, tapi takut dicengkeram Hades lagi. Apa yang ingin dikatakannya tadi ia telah kembali, ia takut pengawal asing ini akan marah, dan membuatnya tewas di tempat. Cameron Lin, kamu sudah melewati batas, apalagi yang masih ingin kau lakukan? Wilson Su berkata dengan ekspresi panik, ia sangat marah. Ku beritahu padamu, tidak peduli seberapa hebat pengawalmu bisa bertarung, tidak akan pernah bisa menjadi lawanku di kota di ini. Hari ini, aku telah meminta bos Maxian untuk membantu. Melihat Cameron Lin dengan naifnya dibawa ke kota Yanhuang ini, setiap saat bisa dihabisi, tapi tidak disangka, malah terjadi hal seperti ini. Cameron Lin berani membawa pengawal dan turun tangan di Hotel Yanskor, benar-benar gila. Cameron Lin tanpa ekspresi, dia berkata, Hendrik Tang, bawa Wilson Su. Ketika kata-kata itu jatuh, Hendrik Tang berjalan ke arah Wilson Su dengan ekspresi serius, ia sama sekali tidak peduli terhadap ratusan bawahan Maxian. Tidak, Paman Yan. Tolong aku, jangan biarkan mereka membawaku pergi. Wilson Su mundur dengan cepat, ekspresinya panik. Jika Hendrik Tang benar-benar membawanya malam ini, hanya dengan seorang pengawal yang kejam di sisi Cameron Lin, aku takut akan dihabisi mati-matian. Sementara dia masih berbicara, Hendrik Tang telah mendekatinya, dia langsung memberi tamparan padanya, kemudian mengulurkan tangannya untuk menangkap Wilson Su. Hendrik Tang telah bekerja keras di daerah abu-abu selama bertahun-tahun, dia juga sangat mahir bertarung. Untuk berurusan dengan Wilson Su saja, itu bukanlah apa-apa. Sedangkan para bawahan Maxian yang ada di sekeliling, hanya bisa menyaksikan dengan gelisah, bagaimanapun juga, bos mereka ada di tangan mereka, mereka tidak bisa bergerak sembarangan. Paman Yan, suruh para bawahanmu untuk menjatuhkan mereka. Wilson Su yang ditangkap oleh Hendrik Tang secara tiba-tiba, berteriak dan menjerit, ekspresinya sangat gelisah. Hendrik Tang, kamu tidak peduli siapa dirimu. Apakah kamu benar-benar ingin membantunya? Apakah kamu tahu betapa gilanya dia sekarang? Jika masalah besar sampai muncul, apa kamu bisa menanggungnya? Maxian berkata dengan suara berat, dia merasa tidak percaya. Hendrik Tang juga sudah berkecimpung di daerah abu-abu selama bertahun-tahun, mengapa bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Di depan bawahannya, di mata semua orang, malah mau membawa pergi Wilson Su. Apakah dia benar-benar ingin secara terbuka melawan keluarga Su demi anak kampung itu? Hendrik Tang, meskipun kamu tidak menaruh Wilson Su dalam hatimu, tapi, Wilson Su adalah putra dari William Su, apakah kamu benar-benar berani mati di hadapan keluarga Su? Maxian bertanya dengan dingin. Hendrik Tang tersenyum dingin tanpa berkata apapun. Keluarga Su memang salah satu dari 5 raksasa teratas di negara Long, memang kuat dan tak tertandingi, tapi, di hadapan Tuan Cameron, hanya segitu saja. Lagi pula, keluarga Su itu tidak hanya Wilson Su seorang, sedangkan keluarga Qi di kota Di, hanya Tuan Cameron seorang yang menopang. Perbedaan antara dua orang itu bagaikan naga asli dan serangga kecil. Brak, pada saat ini, beberapa pintu restoran tiba-tiba terbuka, dan sekelompok pria berjas masuk, suasana pertempuran cukup besar. Tuan Yan, siapa yang membuat masalah di sini? Tuan Yan, apakah kamu baik-baik saja? Aku baru saja menerima telepon dan mendengar bahwa ada seseorang yang berani mengacau di sini. Aku segera mengatur orang kemari. Dalam hal ini, semua orang yang dekat dengan Maxian di kota Yanhuang, mendengar kabar ini. Lalu segera, sekitar 200-300 orang berkumpul kemari. Cameron Lin melirik dengan tenang. Kerumunan berkumpul dekat kaca jendela. Ia dapat melihat ada sekelompok pria berjas hitam sedang menunggu perintah. Dasar sial, dari mana asal si bodoh itu? Berani sekali tidak hormat pada Tuan Yan.
Seorang pria berjas yang bergegas masuk memaki dan berteriak pada Hades dengan cukup sombong. Dia memegang pistol hitam dan memandang Hendrik Tang dan Cameron Lin. Raut matanya menjadi sangat kejam. Dia berkata, Hendrik Tang. Juga yang bermargalin. Oh, benar kamu. Lihat apa kamu sialan. Berani lihat lagi. Kubunuh kau. Aku hanya akan menghitung 10 detik. Jika kalian berdua tidak melepaskan mereka, akan kupukul kalian sampai berlubang. Mengandalkan kerumunan orang-orang yang bergegas masuk ini berkata dengan sangat angkuh. Cameron Lin menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba dia menjentikkan tangannya, dan cangkir teh yang dipegang di tangannya terlempar. Prak! Cangkir teh itu berpusat pada kepala pria yang berteriak-teriak itu. Hancur seketika, kepalanya mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya berturut-turut melangkah mundur. Ia tampak sangat memalukan. Brengsek cari mati. Berani melempar cangkir teh padaku. Pria bersetelan jas emosi. Dia mengeluarkan pistol hitam dari setelannya, dan mengarahkan langsung ke Cameron Lin. Dengan cepat, ketika ia mengarahkan pistolnya, puluhan pengawal hitam bergegas masuk dan mengambil pistol secara serempak. Semuanya menatap Cameron Lin dengan tatapan tajam, dan pemandangan itu tampak sangat menakutkan. Snake, apa yang ingin kau lakukan? Bosmu Maxian ada di tangan kami. Apakah kamu berani menembakkan senjata? Hendrik Tang berkata dengan dingin. Ia memandang sekelompok besar orang yang bergegas masuk seperti musuh. Dia mengenal pria bertato yang memimpin ini, dijuluki Snake. Dia adalah bawahan nomor 1 Maxian, cukup terkenal di daerah abu-abu. Dia melakukan hal-hal terlepas dari konsekuensinya, benar-benar gila. Hendrik Tang, jika kamu tidak ingin mati, cepat lepaskan dia. Snake mengancam. Cameron Lin memandangi Snake seperti biasa. Dia berkata dengan acuh tak acuh, coba saja tembak. Snake menyipitkan matanya. Dia menatap dingin pada Cameron Lin. Pada saat ini, dengan suara keras, Hades tiba-tiba mengibaskan tangannya dan membanting Maxian di atas meja kayu. Sebuah mulut pistol ditodongkan ke arah dahi Maxian. Sekujur tubuhnya gemetar ketakutan. Jangan sembarangan mengacau. Maxian berkeringat dan berkata dengan cepat, Snake, suruh semua orangmu untuk meletakkan senjata mereka. Dengar tidak? Snake tampak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya, mengikuti. Sekelompok pria berjas ini semuanya meletakkan senjata mereka. Mereka masih mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi, menatap Cameron Lin dengan tatapan ganas. Cameron Lin, suruh pengawalmu turunkan pistolnya. Aku bisa menjamin, hari ini kamu bisa keluar dari kota Yanhuang dengan aman. Maxian berkata dengan suara lurus, masalahmu dengan Wilson Su, aku juga bisa membantumu bernegosiasi. Bagaimana? Melihat Cameron Lin tidak menyatakan posisinya, Maxian sangat panik. Dia melanjutkan, Cameron Lin, aku Maxian adalah orang yang punya muka dan juga punya nama di kota di. Hari ini di hadapan semua orang, aku berjanji, selama kamu melepaskannya, aku menjamin tidak akan berurusan denganmu lagi di masa depan. Maxian sudah menyatakannya terlebih dulu. Tidak ada cara lain. Perilaku Cameron Lin ini terlalu gila. Semua bawahannya sudah datang membawa senjata, tapi Cameron Lin masih keras kepala. Jika kebuntuan ini berlanjut, Maxian tidak bisa menjamin nyawanya bisa dipertahankan atau tidak. Cameron Lin, apakah kamu benar-benar ingin mati bersama? Maxian berkata dengan dingin, meskipun kamu membunuhku dan Wilson Su, orang-orangku tetap akan menjatuhkanmu. Mati bersama. Cameron Lin menggelengkan kepalanya. Apakah kamu punya kekuatan untuk itu? Bab 263. Apakah kamu mau mati bersama? Kau memintaku untuk menyerahkannya padamu. Ekspresi Maxian terkejut. Tidak menyangka Cameron Lin akan mengusulkan syarat seperti itu, menyerahkan Wilson Su padanya untuk dibereskan. Apa yang sebenarnya ada di benak Cameron Lin? Bukankah ini terlalu gila? Dia datang ke kota Yanhuang dengan tujuan meminta orang. Benar-benar, dia dan Wilson Su tidak mencarinya masalah sudah termasuk bagus, tapi dia ternyata malah berbalik meminta dirinya untuk menyerahkan Wilson Su. Maxian mencibir pada Cameron Lin, ingin berkata kasar, tapi takut dicengkeram Hades lagi. Apa yang ingin dikatakannya tadi ia telah kembali, ia takut pengawal asing ini akan marah, dan membuatnya tewas di tempat. Cameron Lin, kamu sudah melewati batas, apalagi yang masih ingin kau lakukan? Wilson Su berkata dengan ekspresi panik, ia sangat marah. Ku beritahu padamu,
Tidak peduli seberapa hebat pengawalmu bisa bertarung, tidak akan pernah bisa menjadi lawanku di kota di ini. Hari ini, aku telah meminta bos Maxian untuk membantu. Melihat Cameron Lin dengan knife-nya dibawa ke kota Yanhuang ini, setiap saat bisa dihabisi, tapi tidak disangka, malah terjadi hal seperti ini. Cameron Lin berani membawa pengawal dan turun tangan di Hotel Yanskor, benar-benar gila. Cameron Lin tanpa ekspresi, dia berkata, Hendrik Tang, bawa Wilson Su. Ketika kata-kata itu jatuh, Hendrik Tang berjalan ke arah Wilson Su dengan ekspresi serius, ia sama sekali tidak peduli terhadap ratusan bawahan Maxian. Tidak, Paman Yan. Tolong aku, jangan biarkan mereka membawaku pergi. Wilson Su mundur dengan cepat, ekspresinya panik. Jika Hendrik Tang benar-benar membawanya malam ini, hanya dengan seorang pengawal yang kejam di sisi Cameron Lin, aku takut akan dihabisi mati-matian. Sementara dia masih berbicara, Hendrik Tang telah mendekatinya. Dia langsung memberi tamparan padanya, kemudian mengulurkan tangannya untuk menangkap Wilson Su. Hendrik Tang telah bekerja keras di daerah abu-abu selama bertahun-tahun. Dia juga sangat mahir bertarung. Untuk berurusan dengan Wilson Su saja, itu bukanlah apa-apa. Sedangkan para bawahan Maxian yang ada di sekeliling, hanya bisa menyaksikan dengan gelisah. Bagaimanapun juga, bos mereka ada di tangan mereka. Mereka tidak bisa bergerak sembarangan. Paman Yan, suruh para bawahanmu untuk menjatuhkan mereka. Wilson Su yang ditangkap oleh Hendrik Tang secara tiba-tiba, berteriak dan menjerit, ekspresinya sangat gelisah. Hendrik Tang, kamu tidak peduli siapa dirimu. Apakah kamu benar-benar ingin membantunya? Apakah kamu tahu betapa gilanya dia sekarang? Jika masalah besar sampai muncul, apa kamu bisa menanggungnya? Maxian berkata dengan suara berat, dia merasa tidak percaya. Hendrik Tang juga sudah berkecimpung di daerah abu-abu selama bertahun-tahun. Mengapa bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Di depan bawahannya, di mata semua orang, malah mau membawa pergi Wilson Su. Apakah dia benar-benar ingin secara terbuka melawan keluarga Su demi anak kampung itu? Hendrik Tang, meskipun kamu tidak menaruh Wilson Su dalam hatimu, tapi, Wilson Su adalah putra dari William Su, apakah kamu benar-benar berani mati di hadapan keluarga Su? Maxian bertanya dengan dingin. Hendrik Tang tersenyum dingin tanpa berkata apapun. Keluarga Su memang salah satu dari 5 raksasa teratas di negara Long, memang kuat dan tak tertandingi, tapi, di hadapan Tuan Cameron, hanya segitu saja. Lagi pula, keluarga Su itu tidak hanya Wilson Su seorang, sedangkan keluarga Qi di kota Di, hanya Tuan Cameron seorang yang menopang. Perbedaan antara dua orang itu bagaikan naga asli dan serangga kecil. Brak, pada saat ini, beberapa pintu restoran tiba-tiba terbuka, dan sekelompok pria berjas masuk, suasana pertempuran cukup besar. Tuan Yan, siapa yang membuat masalah di sini? Tuan Yan, apakah kamu baik-baik saja? Aku baru saja menerima telepon dan mendengar bahwa ada seseorang yang berani mengacau di sini. Aku segera mengatur orang kemari. Dalam hal ini, semua orang yang dekat dengan Maxian di kota Yanhuang, mendengar kabar ini. Lalu segera, sekitar 200-300 orang berkumpul kemari. Cameron Lin melirik dengan tenang. Kerumunan berkumpul dekat kaca jendela. Ia dapat melihat ada sekelompok pria berjas hitam sedang menunggu perintah. Dasar sial, dari mana asal si bodoh itu? Berani sekali tidak hormat pada Tuan Yan. Seorang pria berjas yang bergegas masuk memaki dan berteriak pada Hades dengan cukup sombong. Dia memegang pistol hitam dan memandang Hendrik Tang dan Cameron Lin. Raut matanya menjadi sangat kejam. Dia berkata, Hendrik Tang. Juga yang bermargalin. Oh, benar kamu. Lihat apa kamu sialan. Berani lihat lagi. Kubunuh kau. Aku hanya akan menghitung 10 detik. Jika kalian berdua tidak melepaskan mereka, akan kupukul kalian sampai berlubang. Mengandalkan kerumunan orang-orang yang bergegas masuk ini berkata dengan sangat angkuh. Cameron Lin menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba dia menjentikkan tangannya, dan cangkir teh yang dipegang di tangannya terlempar. Prak, cangkir teh itu berpusat pada kepala pria yang berteriak-teriak itu. Hancur seketika, kepalanya mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya berturut-turut melangkah mundur. Ia tampak sangat memalukan. Brengsek cari mati. Berani melempar cangkir teh padaku. Pria bersetelan jas emosi. Dia mengeluarkan pistol hitam dari setelannya, dan mengarahkan langsung ke Cameron Lin. Dengan cepat, ketika ia mengarahkan pistolnya,
Puluhan pengawal hitam bergegas masuk dan mengambil pistol secara serempak. Semuanya menatap Cameron Lin dengan tatapan tajam, dan pemandangan itu tampak sangat menakutkan. Snake, apa yang ingin kau lakukan? Bosmu Maxian ada di tangan kami, apakah kamu berani menembakkan senjata? Hendrik Tang berkata dengan dingin, ia memandang sekelompok besar orang yang bergegas masuk seperti musuh. Dia mengenal pria bertato yang memimpin ini, dijuluki Snake. Dia adalah bawahan nomor 1 Maxian, cukup terkenal di daerah abu-abu. Dia melakukan hal-hal terlepas dari konsekuensinya, benar-benar gila. Hendrik Tang, jika kamu tidak ingin mati, cepat lepaskan dia. Snake mengancam. Cameron Lin memandangi Snake seperti biasa, dia berkata dengan acuh tak acuh, coba saja tembak. Snake menyipitkan matanya, dia menatap dingin pada Cameron Lin. Pada saat ini, dengan suara keras, Hades tiba-tiba mengibaskan tangannya dan membanting Maxian di atas meja kayu. Sebuah mulut pistol ditodongkan ke arah dahi Max Van, sekujur tubuhnya gemetar ketakutan. Jangan sembarangan mengacau. Maxian berkeringat dan berkata dengan cepat, Snake, suruh semua orangmu untuk meletakkan senjata mereka. Dengar tidak? Snake tampak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya, mengikuti. Sekelompok pria berjas ini semuanya meletakkan senjata mereka. Mereka masih mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi, menatap Cameron Lin dengan tatapan ganas. Cameron Lin, suruh pengawalmu turunkan pistolnya. Aku bisa menjamin, hari ini kamu bisa keluar dari kota Yanhuang dengan aman. Maxian berkata dengan suara lurus, masalahmu dengan Wilson Su, aku juga bisa membantumu bernegosiasi. Bagaimana? Melihat Cameron Lin tidak menyatakan posisinya, Maxian sangat panik. Dia melanjutkan, Cameron Lin, aku Maxian adalah orang yang punya muka dan juga punya nama di kota di. Hari ini di hadapan semua orang, aku berjanji, selama kamu melepaskannya, aku menjamin tidak akan berurusan denganmu lagi di masa depan. Maxian sudah menyatakannya terlebih dulu. Tidak ada cara lain. Perilaku Cameron Lin ini terlalu gila. Semua bawahannya sudah datang membawa senjata, tapi Cameron Lin masih keras kepala. Jika kebuntuan ini berlanjut, Maxian tidak bisa menjamin nyawanya bisa dipertahankan atau tidak. Cameron Lin, apakah kamu benar-benar ingin mati bersama? Maxian berkata dengan dingin, meskipun kamu membunuhku dan Wilson Su, orang-orangku tetap akan menjatuhkanmu. Mati bersama. Cameron Lin menggelengkan kepalanya. Apakah kamu punya kekuatan untuk itu? Bab 264 teriak lagi. Kupecahkan kepalamu. Aku tidak memiliki kekuatan untuk itu. Maxian tertegun. Dia tidak menyangka Cameron Lin akan mengatakan hal seperti itu. Bawahanku semua sudah hadir di sini. Apakah kamu merasa bahwa aku tidak bisa menghadapimu di sini? Sejujurnya, Cameron Lin, aku akui kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Jarang sekali aku bertemu dengan orang sepertimu. Maxian berkata perlahan, bawahan Wilson Su juga sudah kau kalahkan. Sekarang masalah sudah sampai seperti ini. Jika masih belum diakhiri juga, kurasa akan semakin sulit untuk berakhir. Cameron Lin dengan santai menyesap teh, dia tidak mengungkapkan sikapnya. Maxian tampak gelisah. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Cameron Lin berasal. Mengapa ia memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat? Memperbesar masalah yang ada di kota Yanhuang ini, dan masih bisa minum teh dengan tenang. Dalam hatinya, ia mulai merasa menyesal membantu Wilson Su. Awalnya ia berpikir hanya berurusan dengan Hendrik Tang saja. Tapi sekarang, tampaknya peran Cameron Lin tidak sesederhana itu. Sekarang malah membahayakan nyawa sendiri, dipukul orang di markas sendiri, sudah memalukan dirinya, sekarang masih terus tegang dan gelisah. Terutama, karena dia sulit untuk negosiasi. Sepertinya hari ini Cameron Lin harus membereskan Wilson Su. Sekarang jadi sulit begini, jika Wilson Su benar-benar dibawa pergi oleh Cameron Lin dan dibuang ke laut bagaimana? Jika itu terjadi, bukankah keluarga Su akan mencarinya duluan? Jika benar-benar melindungi Wilson Su, nyawanya sendirilah yang mungkin akan melayang. Paman Yan, kamu harus melindungiku malam ini, jangan biarkan dia membawaku pergi. Wilson Su memohon, ia ditodong pistol di belakang punggungnya oleh Hendrik Tang, hatinya sangat ketakutan. Sebagai anak muda yang hanya bisa makan dan minum, serta bermain wanita, Wilson Su sudah melihat banyak hal di dunia, tapi belum pernah sekalipun melihat pemandangan sebesar ini malam ini.
terang-terangan memukul Maxian di distrik Yanhuang ini. Bahkan 100 orang yang membawa senjata juga sudah kemari, tapi masih belum bisa diberesi. Dalam posisi ini, Cameron Lin dan Hendrik Tang sama sekali tidak peduli dengan kekuatan Maxian. Juga tidak peduli dengan latar belakang keluarga Su. Wilson, tenanglah. Di dunia ini, kecuali mereka sudah tidak mau hidup lagi. Kalau tidak, tidak mungkin membawa kamu pergi. Kata Maxian tegas. Sambil berkata demikian, Maxian memberi isyarat pada Snake. Snake mengangguk dan mengangkat senjatanya lagi. Sekelompok besar pria berjas hitam juga mengangkat senjata mereka dan membidik Cameron Lin. Cameron Lin menyeringai di sudut mulutnya dan melirik Maxian, sampai mengorbankan nyawamu pun kamu tetap akan melindungi orang bodoh ini. Ekspresi Maxian sangat tegang. Untuk sesaat dia tidak berani membalas perkataan Cameron Lin. Ini adalah momen yang menegangkan, dia benar-benar tidak tahu Cameron Lin akan melakukan pergerakan gila apalagi mati bersama. Dia tidak berani memprovokasi Cameron Lin. Tatak, tepat saat suasana hening, di saat semua orang diam dan tegang, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah luar. Seorang pria parubaya dengan jaket coklat, diikuti oleh selusin pengikut, berjalan masuk ke restoran. Ini, Adler Yu. Maxian mengerutkan kening dan menatap orang itu. Tuan Yu, Anda datang tepat waktu. Bawahanmu Hendrik Tang dan Cameron Lin ini, membuat masalah di daerahku, dan ingin membawa putra kedua keluarga Su. Juga menodongkan pistol ke arahku. Untuk masalah ini, Anda harus memberi saya pernyataan. Kata Maxian. Adler Yu mengabaikan Maxian sepenuhnya. Ia menatap Cameron Lin dengan gugup, dan menyeka keringat di dahinya. Tuan Cameron, saya datang terlambat, maaf, Anda tidak ada masalah apapun kan di sini. Begitu Adler Yu mendengar bahwa Cameron Lin dan Hendrik Tang pergi ke distrik Yanhuang untuk bernegosiasi dengan Maxian, ia segera bergegas kemari. Tidak disangka, kejadian di sini sudah tidak terduga. Maxian berani menyuruh orang untuk membidik Tuan Cameron. Si brengsek ini jika berani melakukannya, itu berarti langit sudah mau runtuh. Tidak ada masalah, kata Cameron Lin ringan. Tuan Cameron, apa-apaan ini? Maxian merasa situasinya tidak beres. Bagaimana mungkin Adler Yu memanggilnya dengan sebutan Tuan? Mustahil, Cameron Lin ini bukan adik kecil dari Hendrik Tang dan Adler Yu. Apakah dia adalah orang besar? Tuan Yu, aku Wilson Su, ayahku William Su, kamu juga mengenalnya. Wilson Su berkata, orang-orang bawahanmu menodongkan pistol ke arahku dan Paman Yan. Jika kamu tidak memberi pernyataan, urusan ini tidak akan selesai. Dari sudut pandang Wilson Su, Adler Yu datang sendiri. Mungkin segala sesuatunya akan lebih mudah ditangani. Seperti pepatah bilang, jangan berurusan dengan orang kecil. Hendrik Tang dan Cameron Lin ini tidak tahu bagaimana mengacaukan segalanya. Tetapi Adler Yu sebagai tetua, juga telah melihat kekuatan keluarga Su. Dia pasti tahu mana yang penting dan tidak bukan. Aku akan memberimu pernyataan, kata Adler Yu tanpa ekspresi. Oke, memang Tuan Yu yang terbaik, kata Maxian sambil menghela napas lega, seolah-olah telah hidup kembali. Ekspresi tegang Wilson Su juga mereda, ia memandang Cameron Lin. Dengan arogan berkata, Cameron Lin, bahkan bosmu telah berbicara, kamu masih belum melepaskanku dan Paman Yan. Masih berani berbuat semaumu. Petaka akan tiba kau tahu. Dor, begitu kata-kata Wilson Su jatuh, Adler Yu mengangkat tangannya dan menembaknya di betis. Ah, Wilson Su berlutut kesakitan. Dia menangis dan menjerit menatap Adler Yu dengan ngeri. Ini, Tuan Yu, kamu, apakah kamu baru saja menembak? Ini. Dalam adegan ini, semua orang yang hadir terkejut, benar-benar tidak menyangka. Ketika Adler Yu datang, malah menembak Wilson Su, benar-benar mengejutkan. Bahkan Snake, geng pasukan Maxian, tidak berani bergerak saat ini. Wajah mereka memucat. Wilson Su, jika kamu berani berteriak lagi di depan Tuan Cameron, aku akan memecahkan kepalamu, kata Adler Yu tanpa ampun. Raut mata Maxian sangat ketakutan, juga tidak mengerti apa-apaan situasi ini. Adler Yu yang begitu tenang, bagaimana bisa melakukan hal gila seperti ini? Apakah dia benar-benar berencana untuk melawan keluarga Su? Tidak, jangan bunuh aku. Paman Yan, cepat selamatkan aku. Suruh orang-orangmu membantu, ini kan daerahmu. Wilson Su sangat takut sampai-sampai dia berteriak dengan gila. Maxian, semua orang-orangku sedang menunggu di luar Hotel Yanscorp.
Atleryu memandang Maxian dan berkata dengan tenang, berpikirlah dengan jernih, apakah kamu punya kekuatan untuk melawanku?